warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajari tentang korosi. Atau kalau kalian pernah lihat ya, pasti pernah dong, yang kalian lihat adalah karat. Nah, peristiwa besi berkarat. Nih, korosi itu adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh dari lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Nah, ini juga merupakan alasan kenapa sih kita harus mempelajari tentang sel elektrokimia, karena korosi ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kalian sering lihat ya, contoh yang paling mudah dilihat adalah besi berkarat, meskipun itu bukan satu-satunya contoh tentang korosi ya. Misalnya nih kan pada proses perkaratan besi, pada oksida besi ya, pagar itu kan dibuatnya dari besi. Kalau misalnya pagarnya berkarat, nah itu terbentuk oksida besi Fe2O3NH2O. Nah, kenapa ada NH2O? Berarti Fe2O3-nya mengikat air ya. Ini karena akhirnya adalah besi bereaksi dengan air ya. Uap air bisa juga dengan asam, itu akan membentuk oksida besi tadi tuh. Yang warnanya coklat-coklat itu adalah warna dari Fe2O3 atau limonit. Nah, kalau ditinjau secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Jadi sebagian besar pengaruhnya itu dari oksigen, tapi sebenarnya nggak cuma oksigen aja yang akhirnya menyebabkan korosi, bisa juga disebabkan oleh asam. Oke, kalau kalian masih ingat, salah satu efek dari global warming ya, pemanasan global itu adalah hujan asam. Nah, hujan asam itu kenapa berbahaya? Karena bisa menyebabkan atau mempercepat terjadinya perkaratan besi itu karena asam yang turun ya. Itu korosi. Ini ada contohnya ya, gambarnya. Kalau besi berkarat, kalau kalian lupa kayak apa sih besi yang berkarat gitu, bentuknya seperti ini. Biasanya di rumah-rumah lama tuh, atau rumah-rumah yang kosong nggak ada ditinggal sama yang punya, itu biasanya besinya berkarat. Oke, ini ada faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Yang pertama ada air dan kelembapan udara. Jadi kalau mobil udah nggak dipakai, dibiarkan aja, lama-lama jadi rongsok. Kenapa? Karena dihujan angin kan dibilangnya. Nah, ini karena air dan kelembapan udara mempercepat terjadinya korosi. Selanjutnya elektrolit. Yang tadi Ibu sampaikan asam tadi ya, bisa juga disebabkan oleh asam. Ini adalah elektrolit. Ya, lalu permukaan logam yang tidak rata itu juga bisa menyebabkan korosi. Dan yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Ini paling cepat untuk membentuk korosi. Nah, selanjutnya ada cara-cara mencegah nih korosi. Gimana sih cara mencegahnya? Yang pertama dicat. Kalau jembatan, pagar, railing itu biasanya dicat. Cat ini menghindari kontak langsung besi dengan udara dan air. Jadi kenapa kalau pagar harus dicat? Untuk mencegah korosi supaya besinya tidak mudah berkarat. Atau bisa juga besi dilumuri dengan oli atau gemuk. Ini biasanya diperkakas sama mesin ya. Jadi kenapa sih kalau mesin-mesin itu harus pakai oli? Itu juga untuk mencegah korosi. Lalu dibalut dengan plastik juga bisa. Ya, kalau dibalut dengan plastik itu misalnya rak piring makan, nanti kalian coba lihat rak piring kalian di rumah itu besi tapi dilapisi lagi dengan semacam plastik. Nah, ini juga bisa untuk mencegah korosi besi supaya besi tidak langsung kena air atau udara. Ya, selanjutnya ada tin plating. Ini pelapisan dengan timah, biasanya di kaleng. Kalau kaleng-kaleng biskuit, kayak yang kalian lihat ya, kaleng-kaleng kemasan makanan itu dilapisinya dengan timah. Ini nama reaksinya ada, atau nama prosesnya ada tin plating. Nah, selanjutnya juga bisa galvanisasi. Nah, galvanisasi ini pakai seng, zinc ini Zn ya, seng. Itu biasanya pipa besi, tiang telepon, badan mobil, atau berbagai barang lain yang dilapisi dengan zinc atau seng. Bisa juga dilapisi dengan kromium. Lalu ada sacrificial protection atau pengorbanan anoda. Ini dilakukan dengan menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda sangat rendah. Ini kalian bisa lihat di pesawat terbang. Jadi badan pesawat besi itu dilapisi dengan aluminium. Kenapa? Supaya tidak mudah berkarat. Nah, itu tentang korosi. Jadi sekarang saya tantang kalian bagaimana kalian bisa menemukan cara-cara lain untuk mencegah korosi. Oke, kita selanjutnya diskusikan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.